Laporan praktikum pengukuran kemiringan lahan. Nama Fahriwong Rido Prakoso S. NIM 2502012. Dosen pengampu Salmiati MPD PhD. Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Latar belakang pengukuran kemiringan lahan merupakan salah satu kegiatan penting dalam bidang pertanian, kehutanan, dan konservasi tanah karena berhubungan langsung dengan kondisi topografi suatu wilayah. Kemiringan lahan mempengaruhi aliran permukaan, tingkat erosi, kemampuan tanah menyerap air, serta kesesuaian lahan untuk kegiatan budidaya tanaman. Menurut penelitian oleh Hidayat, tingkat kemiringan lahan yang tinggi dapat meningkatkan risiko erosi dan kehilangan unsur hara, sehingga diperlukan pengelolaan lahan yang tepat untuk menjaga produktivitas tanah. Dalam bidang pertanian, pengukuran kemiringan lahan digunakan sebagai dasar dalam menentukan teknik konservasi tanah, sistem irigasi, dan pola penggunaan lahan. Lahan dengan kemiringan tertentu memerlukan perlakuan khusus seperti pembuatan terasering atau penanaman tanaman penutup tanah agar kerusakan lahan dapat diminimalkan. Penelitian oleh Prakoso dan Wijaya menunjukkan bahwa pengelolaan lahan berdasarkan kelas kemiringan mampu mengurangi laju erosi dan meningkatkan efisiensi penggunaan air dalam pertanian. Selain itu, perkembangan teknologi pengukuran topografi seperti penggunaan klinometer, GPS, dan sistem informasi geografis atau SIG membuat pengukuran kemiringan lahan menjadi lebih akurat dan efisien. Menurut Sari, data kemiringan lahan sangat penting dalam perencanaan tata guna lahan dan mitigasi bencana seperti longsor dan banjir. Oleh karena itu, pengukuran kemiringan lahan perlu dilakukan untuk mendukung pengelolaan sumber daya lahan yang berkelanjutan. Tujuan: yang pertama, mengetahui cara mengukur kemiringan lahan di lapangan. Yang kedua, menentukan tingkat kemiringan lahan dalam persen atau derajat. Alat dan bahan: klinometer, altimeter digital, pena, buku tulis. Cara kerja klinometer. Cara menggunakan klinometer yaitu dengan tiarap. Setelah itu, paskan garis di klinometer dengan pohon sebagai patokannya dan lihat berapa derajat hasil kemiringan lahannya. Kemudian lakukan di beberapa titik yang berbeda. Cara kerja altimeter. Cara kerja altimeter digital. Langkah pertama, tekan tombol kompas selama beberapa menit, lalu akan muncul tulisan call. Setelah itu diputar altimeter 5 kali untuk dikalibrasi. Setelah itu tekan tombol kompas, akan muncul arah angin. Lalu di dalam alat itu ada berbagai macam informasi, ada suhu, ketinggian, tanggal, dan arah angin. Hasil pembahasan. Nah, jadi hasil kemiringan lahan kami itu 14%. Kemiringan lahan 14% ini termasuk dalam kategori landai sehingga masih sangat sesuai untuk kegiatan pertanian. Pada kemiringan ini, aliran permukaan mulai meningkat tetapi risiko erosi masih dapat dikendalikan dengan teknik konservasi yang tepat seperti pengolahan tanah mengikuti kontur, penggunaan guludan atau penanaman tanaman penutup tanah. Menurut Ramdhani, lahan dengan kemiringan 8-15% masih tergolong aman untuk ditanami berbagai jenis tanaman pangan seperti jagung, ubi, kayu, kacang tanah, serta hortikultura seperti cabai dan tomat, selama tata air diatur dengan baik. Untuk saluran air, kemiringan 14% memerlukan saluran sejajar kontur agar aliran air tidak terlalu cepat dan tidak menyebabkan erosi pada bagian bawah lereng. Dengan pengelolaan ini, lahan tetap produktif dan tanah tetap stabil. Kesimpulan, lahan dengan kemiringan 14% termasuk kategori landai dan masih sangat cocok digunakan untuk pertanian. Pada kemiringan seperti ini, air hujan mulai mengalir lebih cepat ke bawah sehingga tanah lebih mudah terbawa jika tidak dikelola dengan baik. Namun, kondisi tersebut masih bisa dikendalikan dengan teknik seperti mengolah tanah mengikuti garis kontur, membuat guludan, dan membagikan saluran air yang mengarah kontur. Dengan cara ini, aliran air dapat diperlambat sehingga tanah tetap stabil. Nah, ketika dikaitkan dengan tekanan udara, kemiringan lahan biasanya menyebabkan adanya perbedaan kecil ketinggian antara bagian atas dan bawah lereng. Perbedaan ketinggian ini mempengaruhi tekanan udara dan suhu mikro. Bagian yang lebih tinggi cenderung memiliki tekanan udara lebih sedikit
atau lebih rendah dan suhu yang lebih sejuk, sedangkan bagian bawah memiliki tekanan tinggi dan suhu yang sedikit lebih hangat. Kondisi ini berpengaruh pada kecepatan penguapan air di sekitar tanaman. Pada kemiringan 14%, perbedaan tersebut tidak terlalu besar, tetapi cukup untuk membuat area atas lereng lebih cepat kering dibanding area bawah.